Bintang bersinar. Sebelum kita mulai kisah inspiratif yang penuh haru ini, jangan lupa untuk tekan tombol like sebagai dukunganmu, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menyentuh lainnya. Karena satu klik darimu, sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya. Selamat menyaksikan Bintang Bersinar. Di sebuah desa kecil bernama Karangsari, yang terletak di lereng bukit dan dikelilingi hamparan sawah luas, hiduplah seorang gadis bernama Rani. Ia berusia 17 tahun, tubuhnya mungil, kulitnya coklat bersih terbakar matahari, dan matanya menyimpan keteduhan yang jarang dimiliki remaja seusianya. Rani tinggal bersama neneknya, Embok Nah, seorang wanita sepuh yang sudah membesarkannya sejak kecil. Rani menjadi yatim piatu saat usianya baru menginjak 7 tahun. Kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan perahu saat berangkat ke pasar menyeberangi sungai. Sejak saat itu, hidup Rani berubah. Ia harus membantu neneknya yang mulai renta, tidak hanya untuk pekerjaan rumah, tapi juga mencari nafkah agar dapur mereka tetap mengepul. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Rani sudah bangun. Ia membantu neneknya memasak kue-kue tradisional seperti nagasari, putu ayu, dan klepon. Semuanya dibungkus daun pisang segar hasil panen tetangga yang selalu berbagi. Kue-kue itu lalu ditata rapi dalam keranjang rotan yang sudah mulai rapuh dimakan usia. Dengan senyum yang tak pernah absen dari wajahnya, Rani mendorong keranjang itu menyusuri jalan tanah menuju pasar kecil desa. Tak hanya di pasar, ia juga biasa berkeliling ke rumah-rumah penduduk, bahkan sampai ke sekolah dasar untuk menjajakan kue. Warga mengenal Rani bukan hanya karena kue buatannya yang enak dan murah, tetapi karena sikapnya yang selalu sopan, ramah, dan tulus membantu siapapun. Rani bukan gadis yang banyak bicara, tapi saat ia tersenyum, semua orang merasa seolah masalah mereka ikut larut dalam ketenangan hatinya. Meski hidupnya sederhana dan serba kekurangan, ia tidak pernah mengeluh. Ia bahagia bisa membantu neneknya, dan merasa cukup selama masih bisa makan hari ini. Di antara teman-teman seusianya yang sudah sibuk dengan media sosial dan pakaian bagus, Rani tetap setia pada keranjang kuenya dan rutinitas paginya. Ia sadar, hidupnya bukan untuk bersaing dengan dunia, tapi untuk bertahan dengan senyum. Ia tidak pernah bermimpi menjadi orang besar, yang ia tahu hanyalah, jangan menyusahkan orang lain, dan bantulah jika mampu. Namun Rani tak pernah tahu, bahwa di balik langkah-langkah kecilnya itu, takdir besar sedang diam-diam mendekatinya, melalui satu peristiwa sederhana, di sebuah tikungan jalan yang basah oleh hujan. Sore itu, langit Karangsari mulai mendung sejak siang. Angin bertiup lembut namun membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Awan gelap bergulung perlahan dari arah pegunungan, menutupi sinar matahari yang biasanya hangat mengeringkan tanah. Warga desa yang biasanya santai duduk di teras mulai menyingkir, menyelamatkan jemuran dan menutup jendela. Rani yang baru selesai berkeliling menjual kue hari itu mempercepat langkahnya. Keranjangnya yang setengah kosong kini digendong di punggung, sementara kedua tangannya menarik jas hujan plastik tipis yang sudah bolong di beberapa sisi. Ia tahu jika tidak cepat-cepat pulang, jalanan tanah akan berubah jadi lumpur licin yang menyulitkan perjalanan. Namun, ketika ia sampai di sebuah tikungan menanjak, langkahnya terhenti. Di tepi jalan sempit yang mulai becek, sebuah mobil hitam mewah tampak terparkir miring. Salah satu bannya masuk ke dalam lubang lumpur dalam, membuat posisi mobil miring dan tidak bisa maju. Roda belakang tampak terus berputar tapi tak menghasilkan apa-apa selain cipratan air kotor. Di dekat pintu mobil, seorang pria muda keluar sambil menutupi kepalanya dengan map. Jasnya basah di bagian punggung dan rambutnya lepek tertampar hujan. Wajahnya tampak panik. Ia mondar-mandir melihat sekitar, namun jelas tak tahu harus berbuat apa. Tidak ada sinyal, tidak ada rumah di dekat situ, hanya pepohonan dan suara hujan deras yang menghantam daun-daun. Rani berdiri sejenak, menatap pemandangan itu dengan alis terangkat. Ia bisa saja langsung pulang, lagi pula ia lelah dan basah kuyup. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang tak tega. Ia tahu seperti apa rasanya bingung sendirian. Maka tanpa ragu, ia menghampiri pria itu dengan langkah hati-hati. "Maaf, Kak, mobilnya kenapa ya?" Tanyanya dengan suara lembut, nyaris tertutup derasnya hujan.
Pria itu menoleh dengan tatapan heran, seolah tak percaya ada gadis kampung muncul tiba-tiba dalam situasi seperti ini. Ban mobilku masuk lubang. Aku nggak tahu gimana caranya dorong atau ganti, jawabnya lirih sambil melihat ke arah ban yang nyaris tenggelam dalam lumpur. Rani mengangguk pelan. Meski ia tak pernah menyentuh mobil semewah itu, ia tahu betul lubang itu berbahaya. Sudah banyak motor warga terperosok di sana. Sambil menahan hujan yang semakin deras, ia menunjuk ke arah bawah bukit. Tunggu sebentar ya, aku tahu tempat yang bisa bantu. Tanpa menunggu jawaban, Rani berlari meninggalkan pria itu, menuruni tanjakan dengan cepat meski kakinya terpleset beberapa kali. Di tengah hujan dan lumpur, gadis itu membawa serta sesuatu yang tak dimiliki siapapun saat itu. Niat baik tanpa pamrih. Dan dari situlah, kisah besar itu dimulai. Hujan belum juga reda saat Rani kembali mendaki jalan licin menuju lokasi mobil mogok tadi. Tangannya memegang erat sebuah dongkrak tua dan satu set kunci roda yang ia pinjam dari bengkel kecil milik Pak Joko di bawah bukit. Tubuhnya basah kuyup, nafasnya terengah-engah, tapi langkahnya tetap mantap. Sesampainya di atas, pria muda itu masih berdiri gelisah di samping mobilnya. Ia tampak kaget melihat Rani kembali dengan alat-alat bengkel yang ukurannya bahkan lebih besar dari tubuh gadis itu. Kamu balik lagi?" tanyanya tak percaya. Rani mengangguk sambil meletakkan dongkrak di bawah mobil. "Aku pinjam ini dari Pak Joko. Aku sering bantu ganti ban gerobak. Semoga ini nggak beda jauh." Pria itu hanya bisa diam, tertegun. Ia tak pernah menyangka bahwa di tengah hujan dan ketidakpastian, akan muncul gadis desa dengan keberanian dan inisiatif sebesar itu. Dengan tangan kecilnya yang sudah penuh lumpur, Rani mulai membuka baut ban satu persatu. Ia memasang dongkrak dengan cekatan, lalu mengangkat bodi mobil perlahan. Meski beberapa kali tangannya terpeleset dan lumpur mengenai wajahnya, ia tidak mengeluh. Matanya fokus, dan ekspresinya serius. Pria itu hanya berdiri di samping, memayungi Rani dengan payung kecil yang ia bawa. Diam-diam, ia merasa malu. Sebagai orang kota yang biasa menyuruh dan dilayani, ia tak pernah benar-benar tahu bagaimana rasanya berusaha tanpa alat, tanpa orang lain, tanpa kemewahan. Dan kini, ia melihatnya dalam sosok gadis yang bahkan tidak mengenalnya, tapi tetap rela membantu tanpa diminta. Setelah sekitar 20 menit bergulat dengan ban dan lumpur, ban cadangan akhirnya terpasang dengan baik. Rani berdiri dan menyeka keringat serta air hujan dari dahinya. "Sudah selesai. Mobilnya bisa dicoba sekarang," ucapnya sambil tersenyum. Pria itu mencoba menyalakan mobil. Dengan satu putaran kunci, mesin hidup. Suara knalpotnya terdengar jelas di antara suara hujan yang mulai mereda. Ia segera keluar lagi, menatap Rani dengan campuran kagum dan rasa bersalah. "Terima kasih. Aku benar-benar nggak tahu harus bilang apa. Kamu luar biasa," ujarnya tulus. Rani hanya tertawa kecil, lalu membuka keranjang kain kecil di balik jas hujannya. Ia mengeluarkan sebotol air mineral dan 2 potong kue Nagasari yang masih tersisa dari dagangannya. "Ini, Kak. Mungkin kakak capek dan belum makan," katanya sambil menyerahkan bungkusan plastik sederhana itu. Pria itu terpaku. Tangannya terulur menerima pemberian Rani, tapi hatinya terasa sesak. Ia tahu gadis ini mungkin belum makan apa-apa hari ini, tapi masih sempat memikirkan orang lain. Di bawah langit kelabu yang perlahan mulai terang, 2 dunia yang sangat berbeda bertemu di jalan desa yang sepi dan berlumpur. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, pria muda bernama Kevin mulai merasa bahwa mungkin hidupnya yang selama ini serba nyaman justru terlalu kosong. Pagi di Karangsari kembali cerah keesokan harinya. Matahari perlahan naik, menyinari dedaunan yang masih basah oleh sisa hujan semalam. Warga desa mulai beraktivitas seperti biasa. Ibu-ibu pergi ke pasar, petani ke sawah, dan anak-anak berseragam berlarian menuju sekolah dasar di ujung jalan. Rani duduk di beranda rumahnya, membersihkan alat-alat bengkel yang ia pinjam dari Pak Joko. Tangan dan kukunya masih kotor, tapi wajahnya cerah. "Embok nah," neneknya, menyuguhkan teh hangat dan tersenyum lembut. "Capek, Enduk?" tanyanya. "Enggak, Embok.
Seneng malah. Bisa bantu orang, rasanya adem di hati. Jawab Rani sambil meniup teh yang mengepul. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Sekitar pukul 9 pagi, suara gaduh terdengar dari arah warung milik Bu Yati. Beberapa orang berkerumun di depan televisi kecil yang biasanya hanya menyala saat ada sinetron sore. Kali ini, yang muncul adalah tayangan berita nasional. CEO muda Kevin Aditya dilaporkan menghilang kontak selama beberapa jam dalam perjalanan ke lokasi proyek sosialnya di daerah pegunungan. Pihak manajemen menyatakan bahwa mobilnya mengalami gangguan di tengah perjalanan. Untungnya, ia berhasil kembali dengan selamat dan kini sedang berada di kediamannya untuk pemulihan. Rani yang ikut berkerumun di antara warga tertegun. Di layar televisi, tampak jelas wajah pria muda berjas hitam, pria yang semalam ia bantu ganti ban dalam hujan. Ia berdiri di depan mikrofon sambil tersenyum singkat kepada wartawan. Tak ada lagi payung plastik, tak ada lumpur menempel di sepatu mahalnya. Itu, kan orang yang kamu bantu kemarin, bisik Bu Yati heran. Rani hanya mengangguk pelan, tak berkata apa-apa. Dalam hatinya, perasaan aneh berkecamuk, antara tidak percaya, canggung, dan bingung. Ia tidak pernah menyangka bahwa pria yang ia bantu di jalan semalam adalah seseorang yang begitu terkenal dan kaya. Di desa, orang seperti Kevin hanya ada di layar kaca. Mereka tinggal di kota besar, hidup dengan segala kemewahan, tak pernah bersentuhan langsung dengan lumpur atau kue basah seharga Rp1.000. Namun semalam, semua batas itu seolah menghilang. Mereka hanya dua orang asing yang kebetulan bertemu di tengah hujan. Malam harinya, saat Rani berdoa di sajadah lusuh miliknya, ia mengangkat tangan lebih lama dari biasanya. Ya Allah, aku nggak tahu rencana MU apa. Tapi kalau memang pertemuan kemarin bukan kebetulan, bimbing aku agar tetap rendah hati. Ia belum tahu bahwa kisah itu belum selesai. Karena esoknya, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumahnya, membawa pesan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Keesokan harinya, ketika matahari baru saja naik dan kabut masih menggantung di antara pepohonan, sebuah mobil hitam mengkilap berhenti di depan rumah sederhana Rani. Suara mesin yang halus tapi asing itu membuat warga desa menoleh. Beberapa anak-anak kecil berlarian mendekat, penasaran melihat mobil sebesar itu yang jarang, bahkan hampir tak pernah, lewat di jalanan Karangsari. Rani yang tengah menyapu halaman berhenti sejenak, menatap ke arah jalan. Pintu mobil terbuka perlahan, dan dari dalamnya keluar seorang pria berseragam rapi membawa map berlogo perusahaan. Di belakangnya, muncul sosok yang sudah tak asing, Kevin Aditya. Tapi hari itu ia tak mengenakan jas atau sepatu mahal, melainkan kemeja lengan panjang sederhana dan sneakers yang sudah tampak basah oleh embun rumput. Rani tertegun. Tangannya masih memegang sapu, jantungnya berdetak lebih cepat tanpa sebab yang jelas. Embok Nah muncul dari dalam rumah, berdiri di belakang Rani dengan tatapan penuh tanda tanya. Selamat pagi, sapa Kevin ramah, senyum tipis menghiasi wajahnya. Pagi, Kak, jawab Rani pelan. Kevin melangkah maju, lalu menyerahkan sebuah amplop putih kepada Rani. Di bagian depan tertulis namanya dengan tulisan tangan yang rapi, untuk Rani dan keluarga. Aku tahu ini tiba-tiba, ujar Kevin, tapi aku ingin mengundangmu ke Jakarta. Kantor pusat kami akan mengadakan acara penghargaan mingguan, dan aku ingin kamu hadir sebagai tamu istimewa. Rani mengerutkan kening, bingung. Saya? Tapi kenapa, Kak? Kevin tersenyum. Kali ini lebih dalam. Karena kalau bukan karena kamu, aku mungkin masih terjebak di hutan waktu itu. Kamu gak hanya bantu mobilku, kamu bantu aku melihat sesuatu yang penting, bahwa kebaikan tulus masih ada, bahkan di tempat yang paling sederhana. Rani menunduk, malu. Ia tak pernah membayangkan akan menerima undangan resmi dari orang seperti Kevin. Apalagi ke Jakarta, kota yang selama ini hanya ia dengar dari radio tua Mbok Nah atau dari cerita teman-teman yang pernah merantau. Melihat keraguan di wajah gadis itu, Kevin segera menambahkan, semua biaya kami tanggung. Kamu bisa ajak nenekmu juga. Ini bukan soal acara besar, ini soal menghargai seseorang yang berhati besar. Rani memandang Mbok Nah.
lalu kembali menatap amplop di tangannya. Hatinya berkecamuk, antara takut, bingung, dan penasaran. Tapi jauh di dalam lubuk hatinya, ada suara kecil yang berkata, mungkin, untuk sekali ini saja, ia boleh melangkah ke dunia yang belum pernah ia jamah. Dan mungkin, langkah kecil ini akan mengubah segalanya. Pagi itu, embun masih menempel di ujung dedaunan karangsari ketika Rani dan Mboknah berdiri di depan rumah mereka. Sebuah koper kecil lusuh yang biasa dipakai saat lebaran menjadi satu-satunya bekal pakaian mereka. Di dalamnya hanya ada beberapa baju ganti, sehelai kerudung terbaik milik Mboknah, dan seikat kue kering buatan Rani yang disimpan dalam kotak plastik sebagai oleh-oleh. Mobil hitam itu kembali datang. Kali ini disopiri oleh seorang pria muda ramah bernama Dika. Ia membantu membawakan koper, lalu membuka pintu mobil untuk Rani dan neneknya. Beberapa warga desa ikut mengantar, separuh penasaran, separuh bangga. Mereka belum pernah melihat ada orang Karangsari yang diundang resmi ke Jakarta. Sepanjang perjalanan, Rani duduk diam memandangi pemandangan yang perlahan berubah dari sawah dan hutan menjadi jalan raya beraspal lebar. Mboknah di sampingnya sesekali menggenggam tangan cucunya erat, berusaha menenangkan diri meski wajahnya menunjukkan kekaguman dan kekhawatiran yang bercampur. Setelah menempuh 6 jam perjalanan, mobil akhirnya memasuki kota Jakarta. Gedung-gedung tinggi menjulang, kendaraan lalu lalang tanpa henti, dan suara klakson terdengar hampir tanpa jeda. Rani menempelkan wajahnya ke jendela, takjub. Ini jauh berbeda dari Karangsari yang tenang dan penuh hijau. Mereka tiba di sebuah hotel berbintang 5. Pintu lobi otomatis terbuka, dan hawa sejuk dari pendingin udara langsung menyambut mereka. Mboknah terdiam menatap langit-langit yang tinggi dan lantai yang mengilap, sementara Rani hanya bisa membatin, apakah ini nyata? Kevin muncul dari belakang meja resepsionis, mengenakan pakaian kasual. Ia menyambut mereka dengan senyum ramah, tanpa kesan angkuh sama sekali. Selamat datang di Jakarta, katanya hangat. Rani menunduk sopan. Terima kasih, Kak. Saya nggak pernah naik lift sebelumnya. Kevin tertawa kecil, lalu membimbing mereka ke kamar yang telah disiapkan. Kalian istirahat dulu. Besok siang kita ke acara. Tak perlu gugup. Jadilah diri sendiri, itu yang paling penting. Malam itu, Rani berdiri di balkon kamar hotel, memandangi kerlip lampu kota yang tak pernah padam. Jauh di bawah sana, ribuan orang berlalu lalang tanpa saling mengenal. Tapi di antara semua itu, ia merasa seperti satu titik kecil yang diberi kesempatan untuk bersinar. Di hatinya, ia tahu, perjalanan ini bukan sekadar undangan. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, yang belum ia pahami, tapi mulai ia rasakan. Hari yang ditunggu pun tiba. Siang itu, langit Jakarta cerah. Dari jendela kamar hotelnya, Rani bisa melihat keramaian kota yang sibuk, namun pikirannya justru dipenuhi kekhawatiran. Di atas meja, tergantung rapi baju batik sederhana yang disiapkan pihak hotel untuknya. Sementara Mboknah sudah siap sejak pagi, mengenakan kebaya merah muda dan selendang warisan ibunya. Enduk, kamu cantik. Jangan grogi, kata Mboknah sambil membenarkan kerudung Rani. Rani hanya mengangguk pelan, mencoba tersenyum meski perutnya mual karena gugup. Ia tidak pernah berbicara di depan banyak orang. Di desa saja, ia lebih sering diam dan membantu dari belakang. Tapi hari ini, ia akan berdiri di sebuah acara besar, menjadi tamu kehormatan dalam sebuah forum perusahaan raksasa. Mobil yang menjemput mereka berhenti di sebuah gedung pertemuan mewah di pusat kota. Spanduk besar terbentang di depan gedung. Anugerah Mingguan Inspirasi Karyawan Sosial PT Karya Nusantara. Para tamu datang dengan pakaian formal, dan di dalam aula, lampu kristal menggantung megah di langit-langit. Kevin menyambut mereka di lobi. Jangan takut, kamu tidak harus pidato panjang, cukup ceritakan sedikit tentang dirimu. Semua akan baik-baik saja, katanya menenangkan. Acara dimulai. Pembawa acara memperkenalkan tamu-tamu penting, lalu menyebut satu nama yang membuat semua orang menoleh. Dan hari ini, kita kedatangan sosok inspiratif dari desa Karangsari.
Seorang gadis muda yang menunjukkan bahwa kebaikan tidak memerlukan kekayaan atau jabatan. Mari kita sambut Rani. Suara tepuk tangan bergemuruh. Rani berdiri perlahan. Kakinya gemetar, tapi ia menatap Kevin yang mengangguk memberinya semangat. Ia melangkah naik ke panggung, membungkuk hormat, lalu mengambil mikrofon. Saya bukan siapa-siapa, ucapnya pelan. Suaranya terdengar jelas karena mikrofon yang sensitif. Saya cuma gadis desa yang jualan kue. Tapi hari itu, saya cuma ingin bantu orang yang kesulitan. Saya nggak tahu kalau beliau orang penting. Buat saya, setiap orang yang kesulitan harus dibantu, siapapun dia. Hening sejenak. Lalu tepuk tangan kembali bergema. Kali ini lebih keras dan hangat. Air mata menetes di pipi Rani. Bukan karena takut, tapi karena haru. Ia tidak pernah membayangkan kebaikan kecil yang ia lakukan di tengah hujan bisa membawanya sejauh ini. Bukan ke kota besar atau ke atas panggung, tapi ke dalam hati banyak orang. Dan saat ia turun dari panggung, Kevin menyambutnya dengan senyuman penuh makna. Kamu nggak tahu, Rani, hari itu kamu bukan hanya membantu mobilku. Kamu menyadarkan aku untuk jadi manusia yang lebih baik. Keesokan harinya setelah acara, suasana hati Rani masih terasa seperti mimpi. Ia duduk di taman kecil hotel sambil menatap burung merpati yang berterbangan. Di sampingnya, Embok Nah sibuk membolak-balik majalah hotel meski tampak tidak benar-benar membacanya. Semalam mereka nyaris tidak bisa tidur. Banyak sekali yang terjadi dalam waktu singkat. Panggung, tepuk tangan, dan perasaan dihargai yang belum pernah Rani rasakan sebelumnya. Sore itu, Kevin datang menjemput mereka untuk makan malam di sebuah restoran sederhana tapi nyaman di sudut Jakarta. Bukan restoran mewah seperti yang dibayangkan Rani, tapi justru tempat dengan nuansa hangat, penuh tanaman hijau dan dinding bata merah. Setelah makan, Kevin memulai pembicaraan yang lebih serius. Rani, aku ingin menawarkan sesuatu, katanya sambil menatap langsung ke matanya. Kami sedang membuka program pembinaan komunitas di beberapa desa. Aku ingin kamu jadi bagian dari tim kami. Kamu bisa belajar, membantu lebih banyak orang, dan mungkin menemukan jalan hidup yang berbeda. Rani terdiam. Kalimat itu terasa besar. Terlalu besar. Ia hanya gadis desa yang terbiasa berjualan kue dan membantu nenek. Dunia yang ditawarkan Kevin terasa seperti dunia baru yang belum pernah ia sentuh. Aku? Tanyanya pelan. Tapi aku nggak punya gelar, nggak bisa komputer, bahkan belum pernah naik pesawat. Kevin tersenyum. Kamu punya hati, Rani. Itu yang lebih langka. Skill bisa dipelajari, tapi empati dan niat baik seperti punyamu, tidak semua orang punya. Rani menunduk. Tawaran itu terdengar menggoda. Kesempatan belajar, tinggal di Jakarta, dan mungkin bisa mengubah nasib dirinya serta Embok Nah. Tapi ia juga tahu, keputusan itu tidak sederhana. Di Karangsari, ada kehidupan yang selama ini ia jaga. Ada ladang yang butuh air, Embok Nah yang sudah tua, dan anak-anak kecil yang biasa membeli kue darinya setiap pagi. Kevin tidak memaksa. Ia menyodorkan sebuah map kecil berisi detail program itu dan berkata, kamu nggak harus jawab sekarang. Pikirkan baik-baik. Aku akan tunggu jawabannya. Malam itu, di balik jendela kamar hotel yang sunyi, Rani duduk merenung. Di tangannya, map berlogo perusahaan itu terbuka, memperlihatkan sesuatu yang sangat asing, tapi juga sangat menjanjikan. Ia tahu, apapun keputusannya nanti, hidupnya tak akan pernah sama lagi. 3 hari setelah acara penghargaan dan tawaran dari Kevin, Rani dan Embok Nah kembali ke Karangsari. Perjalanan pulang terasa berbeda. Meski rute yang mereka lalui sama, hati Rani tidak lagi setenang sebelumnya. Pikirannya dipenuhi tanda tanya dan bayangan tentang dua dunia yang kini saling tarik-menarik dalam hidupnya, desa dan kota. Setibanya di Karangsari, sambutan hangat langsung menyambut mereka. Anak-anak berlarian memeluk Rani, Bu Yati menyodorkan piring berisi tahu goreng panas, dan Pak RT bahkan datang membawa sekeranjang pisang sebagai tanda bangga. Rani sekarang sudah jadi orang kota. Candanya membuat semua tertawa.
Namun di balik senyum itu, Rani merasa hatinya terbelah. Ia berjalan mengelilingi desa, menyusuri jalan tanah yang biasa ia lintasi tiap pagi, melihat sawah yang mulai menguning, dan mampir ke warung tempat ia biasa menitipkan kue. Semuanya terasa akrab, sekaligus jauh. Malamnya, Rani duduk bersama Mbok Nah di beranda. Udara dingin menyentuh kulit, suara jangkrik bersahutan, dan cahaya bulan memantul di daun kelapa. Mbok, Rani membuka pembicaraan pelan. Kalau Rani pindah ke Jakarta, tinggal di sana buat kerja. Mbok keberatan. Mbok Nah tidak langsung menjawab. Ia menatap cucunya lama, lalu mengelus tangan Rani dengan lembut. Enduk, sejak kecil kamu sudah nunjukin kalau hatimu besar. Kalau di kota kamu bisa bantu lebih banyak orang, belajar lebih tinggi, Mbok rela. Tapi jangan pernah lupa dari mana kamu berasal. Rani menunduk, air mata jatuh tanpa suara. Tapi kalau Rani pergi, siapa yang jagain Mbok? Kamu nggak perlu jagain Mbok terus. Yang penting kamu bahagia dan jadi orang yang bermanfaat. Mbok masih kuat, dan kamu bisa pulang kapanpun. Jawab Mbok Nah sambil tersenyum tegar, meski matanya berkaca-kaca. Hari-hari berikutnya, Rani mencoba menjalani rutinitas seperti biasa. Menjual kue, membantu tetangga, dan menyiram bunga di pekarangan. Tapi segalanya tidak lagi sama. Ia tahu, ia berada di persimpangan. Satu jalan membawanya pada kehidupan yang ia kenal sejak kecil. Jalan lain, membuka peluang untuk tumbuh lebih jauh dan menjangkau lebih banyak kehidupan. Dan di antara dua dunia itu, Rani mulai menyadari satu hal penting, bahwa ia tidak harus memilih untuk meninggalkan salah satunya. Ia bisa jadi jembatan antara desa dan kota, antara kebaikan kecil dan perubahan besar. Malam sebelum ia membuat keputusan, Rani menatap langit Karangsari untuk terakhir kalinya dengan pikiran tenang. Jawaban yang ia cari selama ini akhirnya muncul dari dalam dirinya sendiri. Pagi itu, udara Karangsari lebih sejuk dari biasanya. Embun masih menempel di dedaunan saat Rani berdiri di depan rumahnya, mengenakan ransel baru pemberian Mbok Nah. Tidak banyak yang ia bawa, beberapa potong baju, buku catatan, dan sebuah foto lama bersama Mbok Nah yang sudah mulai pudar warnanya. Hari ini bukan akhir dari sesuatu, tapi awal dari segalanya. Kevin datang tepat waktu, kali ini mengendarai mobil sendiri. Ketika melihat Rani berdiri dengan ransel di punggung, senyum lega mengembang di wajahnya. Ia turun, menyalami Mbok Nah, lalu berkata, "Terima kasih sudah mempercayakan Rani kepada kami." Mbok Nah memeluk Rani erat, lebih erat dari biasanya. "Ingat, Enduk, kemanapun kamu pergi, jangan pernah lupa pulang. Dan jangan lupa, kebaikan sekecil apapun tetap berarti." Air mata Rani mengalir pelan, tapi ia mengangguk mantap. Rani janji, "Mbok." Perjalanan ke Jakarta kali ini terasa berbeda. Bukan lagi perjalanan penuh kebingungan dan rasa asing, tapi perjalanan dengan harapan. Dalam dadanya, ada keberanian baru yang tumbuh, dibalut rasa tanggung jawab. Ia tidak hanya datang ke kota untuk dirinya sendiri, tapi untuk membawa suara dan cerita dari desanya. Sesampainya di kantor pusat PT Karya Nusantara, Rani diperkenalkan pada tim yang ramah. Mereka menyambutnya bukan sebagai orang luar, tapi sebagai bagian dari perubahan yang ingin mereka bangun bersama. Ia diberikan pelatihan, ruang belajar, dan bahkan kebebasan untuk menyampaikan ide-idenya tentang pengembangan desa. Hari-hari Rani di kota mulai terisi dengan rapat, pelatihan, dan kunjungan ke berbagai daerah. Ia belajar hal-hal baru, manajemen komunitas, pemasaran digital untuk produk desa, dan bahkan presentasi di depan petinggi perusahaan. Perlahan tapi pasti, Rani mulai menemukan pijakan barunya. Namun, setiap akhir pekan, Rani tetap menyempatkan diri menelepon Mbok Nah, menceritakan semua yang ia pelajari, meminta doa, dan memastikan sang nenek tetap sehat dan bahagia. Beberapa bulan kemudian, sebuah program baru diluncurkan oleh perusahaan tempat Rani bekerja, program Kampung Tumbuh. Dan siapa yang ditunjuk sebagai koordinator pertamanya? Rani. Program itu bertujuan untuk membantu desa-desa kecil di seluruh Indonesia agar lebih mandiri secara ekonomi dan teknologi,
dimulai dari Karangsari. Hari peluncuran program itu, Rani kembali ke desanya. Kali ini bukan sebagai tamu, tapi sebagai pemimpin muda yang membawa perubahan. Ia berdiri di lapangan desa, menyampaikan pidato kecil kepada warga yang dulu tumbuh bersamanya. Dulu, saya hanya ingin membantu satu orang yang kesulitan di tengah hujan, katanya sambil tersenyum. Hari ini, saya ingin membantu lebih banyak lagi. Tepuk tangan warga menggema. Di antara kerumunan itu, Embok Nah berdiri sambil mengusap air mata haru. Hari itu, bukan hanya awal dari sebuah program, tapi awal dari perjalanan panjang Rani, seorang gadis biasa yang memilih untuk tidak menunggu perubahan, tapi menjadi bagian darinya.